warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rumah jamur Regenda. Pada kesempatan yang baik ini saya akan memperagakan tutorial pembuatan pemanfaatan limbah jamur yang telah tidak terpakai. Adapun bahan-bahannya, yang pertama adalah limbah jamur yang sudah tidak terpakai. Kita haluskan, kita hancurkan seperti ini hingga menjadi halus. Kita pilah plastiknya, kita buang. Ini untuk bahan yang pertama, yaitu limbah dari pemanfaatan jamur tiram. Untuk bahan yang kedua, adalah pupuk kandang. Kita bisa menggunakan pupuk kandang dari media kotoran kambing ataupun ayam. Untuk yang bahan yang ketiga, ini adalah bekatul atau dedak bahasa Indonesianya. Gunanya ini untuk sebagai nutrisi dari nantinya bahan kompos untuk tanaman. Yang keempat, ini adalah kapur dolomit yang suka dipergunakan untuk pertanian. Nah, ini untuk yang selanjutnya adalah yang kelima, cairan M4. M4 ini ada berapa macam. Untuk yang warna kuning untuk pertanian, penggunaannya bisa digunakan antara satu ember ini kurang lebih 15 liter. Bisa menggunakan M4 ini antara 2 sampai 3 tutup. 1 2 3 4. Kita pakai 4 tutup saja supaya maksimal. Dan kemudian kita gunakan molase. Ya, untuk yang keenam, bahan molase atau tutes tebu kita gunakan bisa 4 tutup juga. Diaduk sampai merata sehingga airnya berubah menjadi kecoklatan. Untuk langkah pertama kita untuk sebagai dasar menggunakan kapur dolomit. Nah, kapur dolomit kita sebarkan di permukaan plastik ini. Kalau tidak ada plastik bisa menggunakan terpal. Gunanya untuk supaya tidak berceceran nantinya. Kita taburkan setengah kotak sebagai dasar dari pupuk kompos tersebut sampai merata. Kira-kira 1 meter persegi. Untuk lapisan berikutnya kita tambahkan pupuk kandang. Kita ratakan lagi secukupnya. Kita taburkan lagi pupuk kandang supaya nantinya kandungan pupuk kompos yang kita bikin lengkap. Untuk protein buat tanaman yang akan kita pelihara. Kita bikin merata seperti ini. Kemudian kita siram dengan cairan air dicampur molase tadi yang sudah kita aduk. Kita campur memakai alat seadanya, menggunakan alat seadanya sampai permukaannya basah. Kira-kira seperti itu. Setelah itu
Untuk lapisan berikutnya kita menggunakan limbah jamur tadi. Kita gunakan limbah jamur tadi sampai merata. Setelah itu jangan lupa setiap lapisan dikasih cairan molase juga, yang sama M4 yang telah kita campurkan tadi. Berikutnya kita menggunakan dedak. Lapisan berikutnya kita menggunakan dedak. Kurang lebih ini 5 kilo untuk satu karung limbah jamur. Setelah itu ditambahkan juga molase lagi sama 4 campuran 4 tadi. Kemudian kita tambahkan lagi untuk lapisan berikutnya limbah jamurnya tadi. Kita tuangkan aja semua biar cepat. Ya teh, wawancara aja bisa ya tadi kuping-kuping teh. Kayak peneliti katanya. Kompos dia. Kita masukkan aja semua biar merata. Kemudian kita kasih juga lapisan berikutnya cairan molase sama M4. Untuk yang terakhir kita kasih juga pupuk kandang. Kita aduk pakai tangan saja biar cepat. Kandangnya udah hitam, udah jadi. Setelah itu kita habiskan molase sesuai dengan takarannya. Kemudian yang terakhir kita tambahkan kapur tadi, dolomit. Gunanya untuk mempercepat pengomposan daripada kompos ini. Setelah media semua tercampur, kita tutup nanti selama 4 minggu
selama 4 minggu, dan setiap minggunya kita balik lagi, kita ulang lagi supaya kompos ini jadi. Usahakan kompos tersebut tidak kena air, tetap istilahnya kelembabannya terjaga supaya dia cepat bisa menjadi pupuk kompos. Usahakan ini pembuatan untuk proses pembuatan pupuk kompos selesai. Nanti setelah 1 minggu pertama kita buka, diaduk lagi, tutup lagi. Minggu kedua buka lagi, diaduk lagi, terus ditutup sampai minggu ketiga. Kalau penggunaan limbah Gegluk ini tidak terlalu lama, mungkin 2-3 minggu pupuk bisa langsung diaplikasikan. Sekian video singkat dari saya, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan petani. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.